Saya mau tanya, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa kok datang belakangan? Terus Tuhannya Nabi Adam sampai Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai Nabi ke-23 itu siapa Tuhannya? Memang cul-culan ngadeg dewe. Ngerti maksud saya? Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus. Walaupun backgroundnya Injil Habaget ya. Karena kebetulan teman-teman sekalian saya berada di rumah Bang Effendi Usman di channel Injil Habaget ya. Silakan teman-teman sekalian berkunjung di sana. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau menanggapin atau menjawab salah satu pertanyaan ya, atau ada 3 pertanyaan sekaligus pernyataan dari seorang ibu yang bertanya dalam sebuah diskusi. Yang mengatakan bahwa kalau Yesus itu Tuhan, mengapa Yesus itu datangnya terlambat? Lalu nabi-nabi semuanya itu Tuhannya siapa? Yesus itu terima Injil dari sorga, dari langit. Nah, kalau dia Tuhan, dari mana semua itu? Gitu ya. Mengapa Nabi Adam dan ya yang sudah datang dari awal katanya sejak semula manusia pertama, kenapa tidak dianggap Tuhan? Mengapa hanya Yesus Kristus yang dijadikan Tuhan? Nah, teman-teman sekalian, tentu saja hal ini kita punya tanggung jawab untuk menjawab dan meluruskan. Oleh karenanya, kita nonton terlebih dahulu videonya berikut ini. Saya mau tanya, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa kok datang belakangan? Terus Tuhannya Nabi Adam sampai Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai Nabi ke-23 itu siapa Tuhannya? Memang cul-culan ngadeg dewe. Ngerti maksud saya? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa datang belakangan dan nggak pakai baju lagi? Ngerti maksudnya ya? Mestinya kalau Yesus itu Tuhan, itu datang duluan dong. Kenapa kok duluan Nabi Adam? Iya. Terus Yesus dianggap Tuhan alasannya karena nggak punya bapak. Nabi Adam lebih berhak nggak punya bapak dan ibu dong. Iya Bu, iya. Saya paham Bu, tapi kalau marah-marah jangan di depan saya Bu, santai Bu. Kemudian yang kedua. Lo tadi yang bertanya Bu nanya apa? Yang pertama. Lah Ibu kalau nanya jangan di sana, hadapkan sini langsung. Jadi biar tahu. Iya. Tadi yang ditanyakan Ibu apa yang pertama tadi? Kalau memang Yesus itu Tuhan. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa datang belakangan? oh kenapa datang belakangan? Nggak seperti sebelum Adam, mestinya kalau Tuhan itu. Ya mungkin Kok buruknya males belum sekali ada sih Bu. Tuhan kok males sih? Buruknya belum ada mungkin. Dalam? Buruknya belum ada. Oh, buruknya belum Iya ada. belum ada gitu ya. Oke ya. Pertama, Nomor yang 2. kedua Bu. Kalau memang Yesus itu Tuhan, Lo lagi tapi Yesus dia, Tuhan lagi terus. ya, kalau memang Yesus itu Tuhan, Iya. Yesus menerima kitab Injil dari mana? Tuhan menerima dari mana? Tuhan kok menerima dari langit? Loh, langit itu siapa? Loh, ngerti maksud saya? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia menerima kitabnya diterima dari mana? Berarti dari Tuhan Allah toh? Ngerti maksudnya ya? Iya. Berapa Bu yang ditanyakan Bu? Ada berat. Oke, Kalau Bu. orang Islam, kalau orang Islam percaya kepada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran otomatis. Iya. Tapi Iya. kalau orang Kristen kenapa Al-Quran nggak dipercaya, kok nggak adil ya? Iya Bu. Iya, makasih Bu. Oke, teman-teman sekalian, itulah pertanyaan daripada ibu yang sedang bertanya dalam sebuah dialog debat ya. Dan sangat menarik sekali teman-teman sekalian, karena mereka berada dalam kebingungan, mereka juga tidak paham. Jadi wajar aja ketika mereka bertanya, walaupun ya ada narasi-narasi menghinanya ya, gitu ya. Tuhan kok tidak punya baju gitu. Oke, yang pertama dikatakannya, kalau Yesus Tuhan, mengapa datangnya belakangan? Ya, nggak adil dong katanya. Seharusnya dia lebih duluan daripada Nabi Adam. Ya, kemudian tidak pakai baju lagi. Wow, teman-teman sekalian, Yesus
ya, atau Tuhan, ya, bukan datangnya terlambat. Tuhan itu sudah ada, dia kekal kok, ya. Tuhan itu kekal, dari kekal kepada kekal, dari selamanya ke selama-lamanya. Makanya Yesus katakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada dan yang akan ada, yang akan datang ya ke dunia ini. Nah, teman-teman sekalian, hanya Allah sendiri yang berani berkata demikian. Aku adalah Alfa dan Omega, awal dan yang akhir, ya, yang sudah ada dan yang akan ada kemudian. Jadi ini adalah perkataan Allah itu sendiri. Manusia tidak bisa berkata demikian. Adam tidak boleh mengatakan demikian. Aku adalah Alfa dan Omega. Bahkan Nabi Anda saja, yaitu Muhammad, tidak berani berkata aku adalah Alfa dan Omega. Karena dia adalah ciptaan. Dia adalah utusan. Itu pun utusan menurut umat Islam. Sementara menurut Kristen sama sekali tidak. Karena Kristen tidak menganggap Muhammad sebagai nabi. Karena tidak ada nabi lain. Karena Tuhan sudah menggenapi semuanya kok. Ya, Yesus Kristus datang ke dunia untuk menggenapi segala sesuatunya. Jadi tidak perlu nabi lagi, tidak perlu rasul lagi untuk kedepannya, kecuali untuk memberitakan Injil yang sudah ada, yaitu tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan saya, Al-Quran ada, Nabi Muhammad ada, tetapi tidak memberitakan Injil, yaitu tentang kelahiran, kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, dan kedatangannya di akhir zaman untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, jadi itu perbedaannya teman-teman sekalian. Nah, mengapa Yesus datangnya belakangan? Ya, dia tidak datang belakangan karena Yesus asal mulanya adalah firman. Kalau di dalam Islam dianggap bahwa firman Allah itu sama kekal dengan Allah, maka demikianlah Yesus Kristus. Ya, dia adalah kalimat Allah, dia suara, ya, kalam Allah. Makanya dia kekal. Maka Yesus sudah ada sebelum Adam ada. Ya, itulah iman kekristenan, Bu. Ya, ada Bapa, ada firman yaitu Yesus Kristus, dan ada Roh Kudus. Ketiganya sama kekal. Bapa Tuhan, firman-Nya juga Tuhan, karena itu dari diri Allah itu sendiri, sama kekal dengan Allah. Roh Kudusnya, Roh Allah itu juga sama kekal dengan Allah. Ya, jadi Yesus tidak datang terlambat, atau Tuhan tidak datang terlambat. Ya, tapi mengapa seakan-akan dia baru ada di 2000 tahun yang lalu, di abad yang pertama misalnya? Ya, karena memang dia datang ke situ untuk menyelamatkan umatnya, menyelamatkan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya Yesus Kristus, sang firman Allah yang sama kekal dengan Allah, nunjul menjadi manusia. Ya, nunjul jadi manusia dan berbicara kepada manusia untuk memberikan kabar gembira, kabar sukacita tentang surganya. Maka siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya ketika Yesus datang, ya, firman yang kekal itu datang, Tuhan yang kekal itu datang ke dunia. Dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, dikatakan ibu ini lagi, kalau Yesus dianggap Tuhan karena tak punya bapa, lebih besar Nabi Adam karena Adam tak punya bapa dan ibu. Ingat tuh, Nabi Adam, kalau Anda menganggap Nabi, ya, itu hanya ciptaan. Ya, dia adalah manusia pertama diciptakan oleh tangan Allah sendiri. Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itulah diciptakannya Adam yang menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi kemuliaannya itu telah hilang karena mereka jatuh di dalam dosa, melanggar perintah Tuhan. Ya. Nah, jadi Yesus Kristus, ya, hanya, ya, ibu yang ada secara manusiawi, tetapi dia punya bapa secara ilahi. Ya, Yesus berasal daripada kalimat Allah yang dikandung oleh Siti Maryam adalah
firman Allah yang disampaikan oleh Jibril atau Gabriel kepada Maria. Dia lahir dan nama Yesus juga nama yang diberikan dari sorga. Karena Allah berkata kepada Maria, berilah ia nama Yesus. Yeshua HaMashiach. Karena hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus Kristus ada penebusan. Hanya di dalam Yesus Kristus kita boleh masuk dalam sorga. Karena tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia manapun yang pernah ada di dunia ini. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang kita diselamatkan. Pertanyaan keduanya, teman-teman sekalian, ini lucu sekali. Dia katakan, kalau Yesus Tuhan, mengapa Yesus menerima Injil? Dia terimanya dari mana? Gitu ya. Kalau Yesus Tuhan, berarti siapa Tuhan nabi-nabi yang mereka mengakui ada 25 nabi, teman-teman sekalian? Siapa Tuhan mereka? Gitu ya. Ini kebingungan mereka ya. Tetapi teman-teman sekalian, ingat bahwa kalau Yesus itu Tuhan, mengapa Yesus menerima Injil? Yesus tidak pernah menerima Injil. Karena Injil berbeda dengan pemahaman Islam. Berbeda dengan pemahaman ibu. Karena Islam menganggap Injil itu adalah kitab yang gedebu jatuh dari langit, lalu diserahkan kepada Ishak, diberikan kepada kepada Isa, lalu diajarkan. Ya, ini pemahaman mereka. Padahal itu keliru, teman-teman sekalian. Injil bukan sebuah buku yang diturunkan dari langit, atau yang diberikan dari langit, atau diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa atau kepada Yesus Kristus. Ya. Tetapi Injil itu berbicara tentang pribadi Yesus itu. Tentang kelahirannya, mujizatnya, pelayanannya 33,5 tahun, kemudian penangkapannya, penyalibannya, kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya dari antara orang mati, dan kenaikannya ke sorga. Itu yang disebut dengan Injil. Ya. Lalu mengapa ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang sudah dituliskan? Karena itu adalah murid-murid Yesus Kristus yang telah membukukannya sebagai sejarah yang nyata dan firman yang nyata sekaligus, supaya orang percaya kepada Injil keselamatan itu yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kematian Yesus adalah kematian untuk menebus dosa umat manusia. Maka ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, Anda dijamin masuk surga. Tidak insya Allah, Bu, tidak mudah-mudahan, tapi dijamin masuk surga. Yang berikut, teman-teman sekalian, ya, dia terima Injil dari mana? Dia tidak terima Injil karena Injil itu berbicara tentang dirinya sendiri. Dialah Injil itu. Yesus itu adalah Injil itu sendiri, gitu ya. Jadi jangan salah kaprah, jangan salah paham, Ibu. Karena Injil dalam kekristenan, perspektif Kristen tidak turun dari sorga dan diberikan kepada siapapun, tidak. Tapi Injil berbicara tentang kehidupan Tuhan Yesus Kristus, ya. Yang paling terakhir, teman-teman sekalian, dia katakan, kalau Islam percaya Taurat, Zabur, dan Injil, mengapa Kristen tidak percaya Al-Quran? Ya, ini sangat menarik. Teman-teman sekalian, mengapa kekristenan tidak percaya dengan Al-Quran? Karena Al-Quran datangnya 600,5 tahun, ya, sudah Alkitab ada. Artinya, teman-teman sekalian, ada jarak yang sangat jauh, ya, adanya Al-Quran. Dan mengapa Al-Quran tidak diakui, tidak diimani oleh Kristen? Karena perspektif Kristen, tidak ada lagi nabi yang muncul dari manapun. Tidak ada nabi yang muncul dari bangsa lain, ya, dari manapun, ya. Tidak ada nabi lain, karena semua nabi itu berasal dari bangsa Israel. Tidak ada nabi dari luar Israel. Maka jika ada kitab suci yang menjelaskan tentang Allah-Allah lain, ya, itu orang Kristen tidak percaya, Bu. Itu sebabnya kami tidak percaya dengan Al-Quran. Ibu jangan sakit hati. Toh juga dikatakan di agamamu, agamaku. Tak ada paksaan. Jadi jangan paksakan kami juga untuk percaya kepada Al-Quran. Kalau Anda mau percaya kepada Zabur, Injil, Taurat, silakan.
Karena memang isi Al-Quran berbicara tentang itu. Walaupun walaupun ceritanya itu berbeda ya, tentang kisah Nabi Musa misalnya, tentang Yesus Kristus atau Nabi Isa bagi kalian. Ya, banyak perbedaan di Al-Quran, Bu. Makanya kami nggak percaya. Contoh kelahiran daripada Isa, ya Isa Al-Masih. Kalian percaya lahirnya di bawah pohon korma. Sementara kami percaya Isa lahir atau Yesus Kristus lahir di kandang domba di Bethlehem, gitu ya. Lalu Al-Quran menjelaskan Isa tidak mati di salib, tetapi diserupakan dan digantikan oleh muridnya yang bernama Yudas. Tetapi Kristen ya mengimani Yesus Kristus benar-benar telah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, ini penyebab kami tidak percaya kepada Al-Quran. Ya. Dan juga kami tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Karena bagi kami tidak ada nabi lain ya yang akan datang lagi. Karena Yesus Kristus yang adalah Tuhan telah menyempurnakan segala sesuatunya. Dia telah menggenapi ya semua riwayat para nabi, dan dia datang sendiri untuk menyempurnakan segala sesuatu yang telah diperintahkannya. Maka melalui dia kita beroleh hidup kekal. Di luar daripada Yesus Kristus kita tidak akan selamat. Jadi itu Bu ya, jawaban kami sebagai orang Kristen. Saya tertarik untuk memberikan jawaban kepada Ibu karena ini sangat penting supaya juga teman-teman Muslim paham mengapa kami tidak percaya kepada Al-Quran. Terima kasih teman-teman sekalian, kiranya video yang saya buat kali ini dan juga penjabaran saya boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.